Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai CFIT atau Culture File Intelligence Test dengan anggota kelompok yaitu Mbak Kusni Dewi, Mbak Rikan Nurmalia Hana Sukamto, saya sendiri Diaris Kasari, Mbak Tri Setiawati, dan juga Mas Reno Familingga Yogyananda. Oke, untuk selanjutnya, slide 1, Mbak. Ya, silahkan. Oke. Sudah di slide 1? Slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari tes CIFT ini merupakan pengukuran non-verbal terhadap intelijensi yang dibuat pertama kali oleh Raymond B. Castle dan juga Karen S. Castle pada tahun 1940 dan juga diterbitkan di Institute of Personality and Ability Testing (IPAD) di Amerika Serikat pada tahun 1949 ya teman-teman. Pada awal mulanya CFIT ini bukan bernama CFIT teman-teman, tapi bernama tes intelijensi budaya atau kultur free intelijensi, kemudian berubah menjadi CFIT. Ketika terbukti bahwa pengaruh budaya tidak ada sepenuhnya itu dihilangkan dari tes-tes intelijensi begitu teman-teman. Kemudian dalam perjalanan CFIT ini mengalami beberapa revisi dan juga penelitian. Nah, revisi dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas tes CFIT teman-teman. Pada tahun 1961, skala kultur file ini mengalami revisi, di mana hasil yang didapatkan ini telah digunakan hingga sekarang, gitu ya teman-teman. Dalam penerangannya juga, tes CFIT terdiri dari 3 skala, yaitu skala 1, skala 2, dan juga skala 3. Perbedaan ketiganya ini terletak pada derajat kesukaran setiap kategorinya, skala penggunaannya, dan skala penggunaan disesuaikan dengan umur juga kriteria subjek menurut LPPS 3 2009 seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Menurut teori kemampuan yang dikemukakan oleh Raymond B. Castle, Culture File Intelligence Test adalah untuk mengukur fluid ability seseorang. Fluid ability adalah kemampuan kognitif seseorang yang bersifat hereditary. Kemampuan kognitif yang fluid ini dalam perkembangan individu selanjutnya mempengaruhi kemampuan kognitif lainnya yang disebut sebagai crystallized ability. Crystallized ability seseorang merupakan kemampuan kognitif yang diperoleh dalam interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Kemampuan kognitif seseorang tergantung dari berapa jauh keadaan fluid ability-nya dan bagaimana perkembangan crystallized ability-nya. Menurut teori kemampuan yang dikemukakan oleh Raymond B. Castle, Culture File Intelligence Test adalah untuk mengukur fluid ability seseorang. Fluid ability adalah kemampuan kognitif seseorang yang bersifat hereditary. Kemampuan kognitif yang fluid ini adalah perkembangan individu. Selanjutnya, dalam teorinya mengenai organisasi mental Castle 1963, mengklasifikasikan kemampuan mental menjadi 2 macam, yaitu pertama, intelijensi fluid, merupakan faktor bawaan biologis. Ciri-cirinya, kemampuan bawaan yang dimiliki individu sejak lahir berhenti berkembang pada usia 14 hingga 15 tahun. Terlepas dari pengaruh pendidikan dan pengalaman merupakan faktor yang tidak berbentuk karena bercampur dengan dan mengalir pada bentuk variasi kemampuan intelektual. Ciri berikutnya memuat kemampuan beradaptasi serta menyesuaikan pada kondisi dan situasi tertentu. Yang nomor 2, intelijensi crystallized, merefleksikan adanya pengaruh pengalaman, pendidikan, dan kebudayaan. Ciri-cirinya merupakan endapan pengalaman yang terjadi sewaktu intelijensi fluid yang bercampur dengan intelijensi budaya. Akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman. Kemudian crystallized akan terus berkembang meskipun usia sudah 30 tahun ke atas.
Bentuk kognitif yang ditampilkan berupa keterampilan-keterampilan dan kebiasaan yang diakibatkan adanya pengetahuan. Bentuk kognitif, kekayaan kosakata, ilmu pengetahuan, penalaran, hubungan. Ya, silakan. Lanjut. Ya, berikutnya. Kemudian ada tujuan tes, yaitu untuk mengukur kemampuan analitis dan penalaran dalam situasi abstrak dengan cara terbebas dari bias budaya. Yang kedua, menciptakan instrumen secara psikoteria sehat berdasarkan teori yang komprehensif dengan validitas dan reliabilitas maksimal mungkin. Yang ketiga, memperkecil pengaruh budaya-budaya dan kondisi masyarakat yang tidak relevan, tetapi tetap mempergunakan atau mempertahankan kegunaan prediktif untuk berbagai tingkah laku konkret. Yang keempat, pelaksanaan penyajian dan penyekoran yang sangat mudah, dan penggunaan waktu tes yang relatif ekonomis. Yang kelima, tes ini digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan faktor kemampuan mental umum atau kecerdasan. Skala dalam Sheffield. Di next, Mbak. Cultural Intelligence Test mempunyai 3 skala, yaitu skala pertama dikhususkan untuk anak usia 4-8 tahun dan penderita retardasi mental yang terdiri dari satu formulir dengan 8 subtes. Tidak ada bentuk A dan B. Yang selanjutnya, Mbak. Nah, kemudian di skala 2 dikhususkan untuk usia 8-14 tahun dan dewasa yang memiliki kecerdasan di bawah normal, yang terdiri dari 2 formulir dengan 4 subtes. Yang ketiga, skala ketiga dikhususkan untuk dewasa dengan kecerdasan tinggi, terdiri dari 2 formulir isian dengan masing-masing 4 subtes. Di Indonesia, tes Sheffield yang berkembang dan beredar luar adalah skala 2A atau A7A, skala 2B atau A7B, skala 3A, dan skala 3B. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya saya yang akan melanjutkan yang akan dibahas adalah tentang subtes Sheffield. Pada subtes Sheffield ini, Suwandi pada tahun 2015 menjelaskan bahwa skala ini terdiri dari 4 subtes, yaitu yang pertama series, terdiri dari 13 item, peserta diinstruksikan untuk melanjutkan gambar secara logis dari 3 buah gambar yang telah disajikan sebelumnya. Untuk yang kedua, classification, terdiri dari 14 item, serta diinstruksikan untuk mencocokkan 2 gambar dari setiap seri. Kemudian pada gambar yang cocok dipasangkan bersama. Untuk yang ketiga adalah matriz, terdiri dari 13 item, peserta diinstruksikan untuk menentukan mana dari 5 alternatif yang paling logis untuk melengkapi pola matriks yang telah disajikan. Untuk yang keempat adalah topologi, terdiri dari 10 item, peserta diinstruksikan untuk mencari aturan umum di mana titik ditempatkan dengan menyimpulkan aturan dan memilih gambar yang berlaku. Mohon izin untuk lanjut ya. Next, PPT-nya. Baik, selain itu informasi lain selain dari subtesnya, cara administrasi atau subtes Sheffield tersebut, yaitu penyajian tes ini dapat disajikan secara individual maupun klasikal. Di samping tester perlu pengawas tambahan bagi kelompok yang terdiri dari 25 orang atau lebih. Waktu penyajian, seluruh penyajian untuk setiap bentuk membutuhkan waktu sekitar 20-40 menit, tergantung pada daya pemahaman kelompok atau subjek. Untuk cara pemberian skor,
Setelah diperiksa, jawaban yang benar diskor 1. Skor keseluruhan adalah jumlah skor subtes atau bila menggunakan bentuk A dan B, skor subjek adalah total skor bentuk A plus B. Dijawab berurutan pada satu kolom secara menyolok atau terdapat pilihan jawaban lebih dari satu, kecuali pada subtes di mana ada 2 jawaban yang harus benar untuk masing-masing butir. Selain itu, norma asli untuk bentuk A tersendiri dan untuk bentuk A plus B terdapat dalam buku manual, yaitu dalam buku Kettle 1973 dalam bentuk ekuivalensi IQ dan percentile. Berikut teman-teman bisa lihat adalah klasifikasi IQ pada CEVIT, di mana skor IQ dari lebih dari 170 akan dikategorikan sebagai jenius, dan semakin bawah, yaitu di bawah 70, akan dikategorikan sebagai mental defektif. Selain itu, keuntungan menggunakan CEVIT ini adalah menjadi alat ukur yang terpercaya dalam mengungkap kemampuan umum seseorang yang relatif singkat. Selain itu, merupakan salah satu alat tes yang dapat diaplikasikan secara klasikal dan juga berkelompok. Lalu, CEVIT dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat bebas budaya dan mempengaruhi kelancaran verbal, sehingga kondisi budaya serta tingkat pendidikan terhadap hasil tes dapat diperkecil. Yang terakhir yaitu CEVIT non-verbal yang mengharuskan subjek mampu memahami petunjuk, penyajian, dan mampu mempersepsikan hubungan dalam bentuk dan gambar seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian untuk kesimpulan, CEVIT merupakan pengukuran non-verbal terhadap intelijensi yang dibuat pertama kali oleh Raymond B. Kettle dan Karen S. Kettle pada tahun 1940 dan diterbitkan oleh Institute of Personality and Ability Testing di Amerika Serikat pada tahun 1949. Tes ini digunakan untuk mengukur fluid ability seseorang. Kemampuan kognitif yang fluid ini dapat dalam perkembangan individu selanjutnya mempengaruhi kemampuan kognitif lainnya yang disebut dengan crystallized ability. Salah satu tujuan tes ini untuk mengukur kemampuan analitis dan penalaran dalam situasi abstrak dengan cara terbebas bias budaya. Tes ini memiliki 3 skala, yang perbedaan ketiganya terletak pada derajat kesukaran di setiap kategori skala sehingga penggunaannya disesuaikan dengan umur dan kriteria subjek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.